Assalamualaikum bos, kembali lagi bersama saya Amir Hidayat di channel Aku Anak Petani. Nah, pada kesempatan sore hari ini kesibukannya saya sedang melakukan pemupukan ya bos, karena mengingat ini sudah 1 minggu belum dipupuk. Nah, untuk ketepatan pemupukan kali ini saya menggunakan pemupukan sistem tabur ya bos ya. Karena di sini musim hujan dan juga panas, jadi tidak menentu. Terkadang panas dan juga hujan yang sangat lebat. Jadi saya memupuknya dengan cara kocor ya, terus kocor kemudian tabur. Nah, bisa juga dengan kocor kemudian tabur kemudian kocor lagi. Jadi tergantung keadaan kita gimana. Nah, kemudian lagian juga karena tandon airnya sudah habis ya bos, jadi tidak dikocor, melainkan kami tabur ya bos ya untuk saat ini. Nah, ini bos cabai hibrida. Nah, kita mulai rekam dari sini ya bos ya, karena belum jarang ya saya merekam dari sekitar daerah sini. Nah, seperti itu. Mari kita coba lihat pupuk apa yang kami gunakan. Nah, di sini bos ada berwarna putih, merah, hitam dan biru. Nah, ini bos, mari kita lihat bersama-sama apa kandungan dari pupuk-pupuk ini. Nah, sebelum kita lanjut ke TKP, saya akan memberikan dosis dalam satu batang itu 1 sendok makan. Nah, seperti ini bos, 1 sendok makan kita masukkan ke dalam lubang mulsa ini. Nah, jangan ditempelkan di samping batang ini bos ya, karena bersifat panas. Nah, oke bos, kita lanjut satu kali lagi ya, nanti kita menuju ke TKP. Nah, kita sebarkan ke sana. Nah, itu nanti bos, kalau dia terkena hujan otomatis dia akan terurai bos, karena sifatnya yang mudah larut dan ada juga yang belum larut. Oke, kita lanjut ke TKP. Ini bos. Terserang virus Gemini ya bos ya, sudah mulai mau hitam, mau mulai merah-merah lagi ya bos ya. Dan yang sebelah sini sudah merah-merah bos, mungkin besok kita akan memanennya, karena setiap pemanenan kita di pas hari pasaran di daerah sini ya bos ya, kita panen. Dan ini juga yang terbebas dari virus Gemini bos, dan hasilnya seperti ini. Dia sudah mau berusaha untuk berbuah. Nah, seperti ini. Alhamdulillah ya bos ya. Yang terpenting kita berdoa dan berusaha. Oke bos, kita lanjut di TKP. Nah, pada kesempatan sore hari ini di sini saya pemupukannya itu menggunakan yang pertama bos. Untuk yang warna hitam-hitam ini saya menggunakan Vertipos bos. Nah, Vertipos ini itu bagus untuk pupuk susulan maupun pupuk dasar untuk tanaman cabai ya bos ya. Karena kandungannya sendiri ini wadah bekas ya bos ya, karena saya wadahnya di rumah ya, karena cuma ngambil 10 kilo. Nah, untuk yang saya pakai ini bos, nah untuk Vertiposnya saya menggunakan 20 kilo. Kemudian SP36 nya SP36 nya Ponskanya itu menggunakan 5 kilo. Kemudian NPK 16 nya saya menggunakan 5 kilo. Kemudian saya menggunakan KCL dari Pak Tani itu 6 kilo ya bos ya. Jadi totalnya 36 kilo ya bos ya. Nah, 20 kilo tambah 16 kilo jadi 36 kilo. Namun untuk saat ini saya cuma mengambilnya separuh saja bos, karena takutnya kalau tidak selesai sore hari ini itu dia akan ajur yang NPK 16 nya, jadi blonyok ya bos ya. Nah, jadi kita campurkan ini seperlunya saja yang kita bisa selesaikan ya bos ya. Jadi ini hanya dari 36 kilo itu saya cuma mengambil sebagiannya ya bos ya. Jadi berapa itu bos?
Nah, sekitar separuhnya pokoknya ya. Nah, itu. Terus ya, Bos, yang pertama saya menggunakan Vertipos ini, Bos. Nah, untuk kandungan Vertiposnya ini itu mengandung fosfornya 20%, Bos, maksimalnya ya. Kemudian di sini tertera ada juga magnesium dan kalsium, sulfur, boron. Yang saya suka yaitu silika. Kemudian ini apalagi musim seperti ini, kalau cabai kita ada termasuknya ada senyawa unsur hara silika ini, otomatis itu insya Allah bisa terlindungi dari serangan jamur. Karena apa, Bos ya? Silika itu pertahanan melawan jamur. Nah, jadi memang unsur hara silika itu tidak diperlukan oleh tanaman dalam jumlah yang banyak. Nah, cuma sedikit namun berperan penting untuk menjaga pertahanan diri dari tanaman kita agar tanaman kita tidak mudah terserang penyakit. Nah, seperti itu ya, Bos ya, dari silika itu. Kemudian di sini ada boron, Bos. Nah, boron ini berfungsi. Nah, boron ini ya memang tidak banyak unsur hara yang dimakan oleh tanaman, tetapi harus ada, Bos, karena apalagi cabai sudah buah ini itu pasti harus membutuhkan boron, karena boron itu bisa mengatur karbohidrat pada tanaman kita. Nah, contohnya buah cabai, Bos ya. Nah, buah cabai kalau karbohidratnya itu diantar dengan baik, itu pastinya cabai itu akan berbuah lurus-lurus maupun bagus-bagus ya, Bos ya. Itu keunggulannya. Kalau kekurangan boron itu otomatis karbohidrat yang ada pada buah cabai itu akan terganggu. Jadi bisa juga dia mengalami pembengkokan. Nah, untuk cabainya saudaraku yang bengkok-bengkok atau bisa dibilang blungker-blungker ya, bisa muter-muter kayak angin itu. Nah, bisa juga dispray menggunakan unsur hara boron. Jadi yang jelas itu untuk pembentukan buah, karena unsur boron itu bagus untuk menuju ke buah. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu, pengetahuan saya seperti itu, Bos ya. Kemudian ini ada fungisida, unsur hara sulfur, Bos. Unsur hara sulfurnya itu 1%. Nah, sulfur itu bagus juga untuk tanaman. Nah, namun jumlah yang sedikit itu untuk mengatur pertumbuhan pada daun ya. Kalau bisa dibilang itu daun akan menjadi lebih lebih semeringah, maksudnya lebih hijau ya. Makanya bisa apalah pokoknya, untuk contoh daun yang menguning atau bisa dibilang atau asem-aseman. Nah, itu kalau kita ada pupuk yang mengandung unsur sulfur, itu bisa membuat tanaman atau daun-daun itu lebih semeringah lagi. Nah, kemudian ada kalsium, Bos. Nah, apalagi kita musim hujan seperti ini, kalau kita kekurangan unsur hara kalsium, otomatis tanaman kita mudah terserang penyakit yang disebabkan oleh jamur patogen. Nah, salah satunya antraknosa atau patek. Nah, kekurangan kalsium ini tanda-tandanya yaitu buah akan menguning, Bos ya. Tangkai buah itu akan menguning dan ujung pucuk buah itu menguning kemudian membusuk. Nah, awal tanda-tanda dari antraknosa atau bisa dibilang itu patek itu pertama kekurangan kalsium. Nah, otomatis kalau cabai yang terkena antraknosa itu pasti tangkainya itu kuning, Bos. Nah, itu akibat kekurangan unsur kalsium. Nah, unsur kalsium itu pertahanan melawan antraknosa bersamaan dengan silika. Nah, untuk kalsium ini bisa kita dapatkan dalam pupuk ini, dan juga cara dengan disemprot dengan kalsium nitrat ya. Kalau yang ini, Bos, ini itu kalsium oksida. Nah, kalau yang kita spray itu kalsium nitrat. Kemudian yang ada pada kebun mas CaCO3, saya lupa, CaCO itu kalsium karbonat. Nah, jadi seperti itu, Bos ya. Jadi berbeda-beda kalsium itu. Yang namanya kalsium CaCO itu kalsium oksida. Yang ada pada kebun mas itu kalsium karbonat.
Nah, terus ada juga kalsium sulfat dihidrat. Nah, seperti itu ya, Bos ya. Kemudian ada silika, CO, SiO2. Nah, itu terkandung pada abu sekam padi. Nah, itu bisa kita dapatkan dengan di dalam abu sekam padi untuk silikanya pertahanan melawan patek. Nah, kemudian ada magnesium. Nah, magnesium ini sama ya apa ya? Pokoknya dibutuhkan oleh tanaman. Lebih tepatnya saya belum tepat detailnya fungsi-fungsinya ya, Bos ya. Kemudian fosfor. Nah, ini Bos, fosfor ini berfungsi untuk pembentukan perakaran, pertumbuhan batang, buah dan bunga agar tidak rontok. Jadi banyak sekali unsur hara fosfor yang dibutuhkan pada tanaman kita. Maksudnya tanaman kita sangat membutuhkan unsur hara fosfor ini. Kemudian ini Bos, unsur hara fosfornya itu ada 20%. Nah, itu memang lebih kecil dari SP36 maupun TSP ya Bos ya. Namun ya, kalau TSP maupun SP36 itu kan tidak mudah larut Bos, jadi tidak mudah terurai. Kalau kita tabur sekarang mungkin dia akan terserap oleh tanaman, entah cabai ini sudah panen, sudah di apa ya, sudah dirombak, jadi seperti itu. Jadi untuk fosfornya itu harus mudah yang terurai, jadi kita pencet saja seperti ini itu sudah renyek. Nah, seperti itu. Kalau apa SP36 itu kita pencet saja tidak remek Bos ya, keras dia. Nah, seperti itu. Jadi terurai dalam tanah itu lama. Nah, kemudian sudah terurai baru diserap oleh makanan, diserap oleh tanaman kita. Jadi seperti itu. Kalau dia terurai cepat, otomatis dia terserap oleh tanaman kita. Nah, itu ibu lagi mencari yang merah-merah ya Bos ya. Halo Bu, Bu. Nah, itu Bu sedang mencari yang merah-merah ya Bos untuk dijual. Nah, jadi itu panennya itu untuk cabai ini ya, kita lanjut sebentar lagi. Panennya cabai ini tuh tidak mesti Bos, kadang ya kita panen beberapa hari sekali, tergantung kita mau apa pesanan kita ya Bos ya, pesanan di pasar. Nah, seperti ini Bos. Nah, ini jadi untuk panen-panenan itu tuh apa gimana ya, kadang kadang dipanen, nah kemudian tidak dipanen baru kita panen semuanya seperti itu. Jadi tergantung pasar ya. Untuk melihat harganya juga kita harus sering-sering berkunjung ke pasar seperti itu. Oke, lanjut Bos. Nah, kemudian saya juga menggunakan NPK 16 ya Bos ya. Nah, ini cuma wadahnya Bos ya. Nah, NPK 16-nya itu saya menggunakan 5 kilo dalam satu lahan ini ya Bos ya, 5 kilo. Nah, NPK 16 ini saya mengambil nitrogennya, fosfornya, dan kaliumnya. Lalu kita tambahi dengan fosfor yang ada pada ini Pertipos. Kemudian untuk kaliumnya saya menggunakan KCL dari Pak Tani ini. Ini 6 kilo ya Bos untuk KCL-nya. Jadi unsur hara itu kalau bisa kita penuhi. Meskipun kita lihat bersama-sama cabai saya ya seperti ini Bos kondisinya. Bisa kita lihat dari awal penanaman sampai seperti ini perjuangan yang kita lakukan dulu ya. Mungkin kalau yang sudah melihat dari dulu sudah tahu perjuangan dari menanam cabai ini. Jadi kita untuk saya sendiri saya tepatkan, jadi kaliumnya ada, fosfornya ada, kemudian nitrogennya ada, lalu unsur hara mikro, makro, sekunder maupun mikro itu ada. Nah, seperti itu ya Bos ya. Nah, ini Bos mungkin apa ya, durasi video ini agak lama, tetapi semoga bermanfaat untuk saudara petani-petaniku semua, petani cabai khususnya ya, yang apa sangat membutuhkan tukar pengalaman informasi dari sesama saudara petani cabai. Nah, jadi kita tukar pengalaman ya Bos ya. Nah, oke Bos, lanjut. Nah, di sini ya Bos ya, dalam pupuk ini ya tertera seperti ini Bos, magnesium dan kalsium.
Nah, menurut unsur periodik unsur kimia itu magnesium dengan kalsium itu sama-sama bernilai min, ya kan ya bos ya. Nah, lalu kenapa ini dicampur? Nah, itu pertanyaannya bos ya. Karena dari kita bos, banyak petani itu bingung. Saya dulu sempat bingung tentang pencampuran kalsium dicampur dengan fosfor, dengan kalium, itu saya juga bingung bos. Nah, saya kemudian teringat dulu tentang unsur periodik kimia dari pemupukan. Nah, pokoknya kalau unsur hara kalsium dengan unsur hara yang ada pada tanda min kita campur dengan unsur hara tanda min, nah itu akan terjadinya min dan min. Nah, listrik kalau kita kasih min dan min, otomatis listrik itu akan meledak ya, sama saja seperti itu. Kalau unsur kimia kalau kita campurnya tunggal dengan tunggal atau min dengan min, itu otomatis akan menjadi antagonis atau saling berlawanan. Nah, oke bos ya, kita santai-santai saja bos. Nah, seperti ini bos. Saya tidak memberi tahu kalau saya tuh ngerti enggak bos, tapi saya tuh memberi pengalaman ya bos ya, atau sepengetahuan saya terhadap apa yang saya ketahui. Nah, seperti itu. Jadi saudaraku jangan berpikiran yang negatif tentang apa yang saya bicarakan. Nah, kita sharing-sharing bersama. Yang pertama bos ya, kalsium itu dimin, kemudian magnesium itu dimin. Nah, kenapa kok dicampur? Nah, di sini bos kita harus memahami tank mix dan ready mix. Nah, tank mix itu campuran tunggal dengan tunggal. Kalau yang ready mix itu campuran yang ada pada ini. Karena apa? Uniknya dari unsur senyawa bos, kalau kita campur dengan tunggal itu akan menjadi senyawa. Contohnya hidrogen peroksida. Itu H2O dengan apa ya? Saya lupa. Nah, itu dicampur, hasilnya akan menjadi hidrogen peroksida. Nah, seperti itu. Contohnya lagi air cuka. Nah, air cuka itu hidrogen terus dicampur apa lagi jadinya air cuka, seperti itu bos. Jadi senyawa. Unsur itu ada beberapa macam ya, mungkin nggak saya sebutkan. Nah, tetapi senyawa itu banyak. Nah, seperti itu bos ya. Jadi senyawa itu terjadi karena pencampuran unsur dengan unsur. Jadilah senyawa. Nah, senyawa itu yang bisa kita buat dengan apa ya bos ya? Seperti air cuka, seperti itu. Dan ada juga campuran. Nah, ada unsur, ada senyawa, kemudian ada campuran. Yang atasnya lagi ada materi. Materi itu dari ini cakupan beberapa unsur, beberapa senyawa, beberapa campuran, seperti itu ya bos ya. Semoga kita bisa memahaminya bersama-sama ya bos ya. Jadi sedikit mulek ya bos ya. Nah, kemudian di sini bos, magnesium dan kalsium itu kenapa kok di sini ditera? Karena ini ready mix bos. Nah, yang namanya perusahaan itu mempunyai laboratorium atau pengetesan periodik unsur kimia. Jadi di sini dari batu yang ada pada alam itu digiling, kemudian dijadikanlah ini pupuk ini. Nah, terus kemudian dites, lalu jadilah ini pupuk ini mengandung fosfor, mengandung magnesium, mengandung sulfur, boron, silika, kalsium. Jadi otomatis itu sudah tercampur ready mix dari alam, atau bisa dibilang dicampur di perusahaan atau pabrik yang membuatnya. Tetapi bos, nah kita harus memahami dengan tank mix. Nah, tank mix itu kita pencampuran kita sendiri. Contohnya saya mencampur dengan kalsium ya bos ya. Saya mempunyai kalsium nitrat untuk kita spraykan. Nah, lalu kita membeli unsur hara kalium. Nah, itu kalau saya kurang disarankan bos, karena unsur hara kalsium itu ada pada unsur min ya, barisan min yang sebelah kiri. Lalu unsur hara kalium itu ada pada sebelah kiri, yaitu min. Jadi min kalau dicampur dengan min otomatis akan meledak, karena min dengan min seperti kayak listrik ya bos ya. Kemudian kalau kalsium
kita campur dengan fosfor, nah kalsium itu min dan fosfor itu plus, jadi akan saling menguntungkan seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu bos ya. Nah terus kemudian bos, nah kita bos kalsium. Nah kalsium itu kalau menurut saya itu jangan dicampur dengan pestisida bos. Karena apa bos? Kalsium itu bersifat alkali tanah. Nah kan ya, bahan alkali tanah kalau kita campur dengan air itu akan menjadi basah. Nah apa yang terjadi kalau kita air menggunakan penyemprotan untuk pestisida, kita menggunakan air yang basah, itu akan menyebabkan hidrolisis bos, atau senyawa ya, unsur pada pestisida itu, bahan aktif yang pada pestisida itu akan menjadi suatu senyawa yang lebih kecil lagi. Jadi katakanlah kita bandem, orang membandem apa ya, melempar batu dengan batu yang besar otomatis akan sakit. Tetapi kalau kita bandem dengan apa, batu yang kecil, terasa tidak sakit seperti itu. Senyawanya akan menjadi lebih kecil lagi. Nah, kemudian itu, bos, untuk unsur hara kalsium ini itu untuk pestisida saya tidak menyarankan untuk menggunakannya bersamaan. Karena apa bos? Kan sudah apa ya, ada tandanya kalau pestisida itu kalau kita campur dengan air ya, air yang basah, itu pestisida itu akan tidak bekerja secara optimal. Nah sedangkan yang dianjurkan dalam penyemprotan menggunakan pestisida itu kita harus menggunakan air yang tidak basah maupun yang tidak asam, jadi pas-pasan ya bos ya. Jadi tidak terlalu asam kelebihan. Nah sedikit asam itu malah lebih bagus tapi bos, tapi tidak harus tepat di angka 7 untuk pH-nya. Jadi itu lebih efektif untuk apa, kita menyempraikan dengan air dicampur dengan pestisida. Nah jadi seperti itu. Jadi unsur hara kalsium itu gimana ya, itu unsur hara makro sekunder. Nah, jadi tidak sembarangan mencampur. Nah, kalau kita tunggal dengan tunggal. Nah, kalau kita menemukan yang ready mix atau bisa dibilang kalsium dengan ada unsur silika ataupun apa, itu sudah ready mix bos, dari perusahaan maupun dari alam. Nah, kalau seperti ini bos, pupuk ini itu dari alam bos. Nah, kalau fosfor ini kan dari batu yang kemudian digiling, kemudian dari perusahaan dibentuklah ini pupuk fosfor ini. Kemudian ternyata dalam pupuk ini mengandung unsur hara ini. Jadi ready mix. Kalau tank mix ya bos ya, kalau kita tank mix itu fosfor, saya beli unsur hara fosfor, kemudian saya kasih kalsium, itu ready mix. Kemudian saya beli unsur hara magnesium, saya kasih campur dengan boron, itu tank mix. Nah seperti itu bos. Jadi seperti itu yang dapat saya sampaikan bos. Jika ada salah dalam berkata maupun berucap ya, ini sekedar membagi sepengetahuan atau informasi apa ya, tukar pengalaman, tukar pemikiran. Karena bagaimanapun bos, kita sebagai petani harus juga terlibat dalam tukar pikiran agar semakin lebih maju, sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Jadi sekiranya ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan saudaraku atau tidak berkenan, saya mohon maaf ya. Selebihnya saya sebagai petani cabai dari Waikanan, saya berterima kasih sudah menemani dari awal hingga sampai panen ini. Seperti ini ya bos ya kondisinya. Nah oke bos, cukup sekian video dari saya Amir Hidayat mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.